Selamat pagi, Miss ucapkan buat anak-anak Miss sekalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai adjektiva, frasa adjektiva, kalimat aktif transitif, dan kalimat aktif intransitif. Mungkin anak didik kami sekalian sudah sering mendengar kata adjektif dan kalimat aktif. Nah, di SMP mungkin sudah kalian pahami. Di adjektif itu sendiri adalah kata sifat, sementara kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu kegiatan. Nah, untuk frasa adjektiva, aktif transitif dan aktif intransitif akan kita lihat di materi kita hari ini. Kita akan membahas satu persatu. Nah, sebelumnya anak didik kami boleh membuka bukunya halaman 73 sampai 74 buku paket kalian. Baiklah. Yang pertama itu ada namanya frasa adjektiva. Nah, boleh kalian baca sejenak. Adjektiva adalah kata yang mengungkapkan sifat atau keadaan terhadap nomina yang menjadi subjek, objek, atau pelengkap. P di situ adalah pelengkap, bukan predikat. Lihat contoh yang pertama. Beban berat tidak terangkat olehnya. Nah, nomina di situ adalah beban, adjektifnya adalah berat. Nah, berat di sini bisa menerangkan sifat dari si beban tadi yang berfungsi sebagai subjek. Ya, beban berat itu digabungkan menjadi subjek. Inti dari adjektif itu hanya berat. Yang kedua, Amir menolong orang sakit. Adjektif di situ adalah sakit, yang menjadi nominanya bukan si Amir, tapi si orangnya. Ya, Nak. Orang sakit itulah yang berfungsi sebagai objek. Si Amir sebagai subjek, menolong sebagai predikat, orang sakit itu sebagai objek. Bisa saja hanya dibuat kalimat seperti ini. Amir menolong orang itu. Bisa. Tapi untuk memunculkan adjektif tadi, sifat tadi, makanya ditambahin kata sakit. Jadi kita tahu si Amir menolong orang yang sakit. Itu dia. Sama seperti contoh yang ketiga, nasi telah menjadi bubur. Itu sudah jelas kita tahu bubur itu bagaimana bentuknya. Namun untuk memunculkan adjektif tadi ditambahilah kata lembut. Itulah yang menjadi pelengkap dalam kalimat itu. Nasi telah menjadi bubur lembut. Tapi kita tahu ya, Nak, bubur itu enggak ada yang namanya keras, tapi bubur itu lembut. Itu dia. Baiklah. Kita masuk yang kedua, frasa adjektiva. Lihat dari pengertiannya. Frasa adjektiva. Frasa adalah dua kata atau lebih. Lihat perbedaannya dengan adjektif tadi, Nak. Kalau adjektif tadi dia hanya kata, sementara frasa ada dua atau lebih kata sifat atau keadaan, di mana salah satunya menerangkan kata yang merupakan inti sifat atau keadaan. Salah satu katanya menerangkan inti sifat. Lihat di contoh yang pertama. Pemuda malas itu setiap hari hanya meminta uang kepada orang tuanya. Ya. Lihat kata malas. Kata malas inilah kata yang menerangkan kata inti sifat. Kata pemuda itu. Malas ini menerangkan pemuda tadi. Itu dia. Pemuda yang malas. Namun kedua kata ini tidak bisa dipisahkan ya, Nak, karena ini adalah kata yang termasuk frasa. Artinya kedua kata ini tidak bisa dipisah. Memang subjeknya itu adalah pemuda malas. Itu sudah satu arti. Ya. Kalau kamu ganti pemuda rajin boleh. Terserah kamu. Lihat yang kedua. Adik, lihat contoh yang ketiga.
Adik sangat senang ketika ibu membelikan jam tangan baru sebagai hadiah ulang tahun. Artinya tadi kan gabungan 2 atau lebih kata. Jam tangan baru itu sudah 3 kata. Namun ketiganya ini satu benda, satu nomina. Terhitung satu nomina yang ada di situ inti sifatnya. Sifatnya baru. Jam tangan yang baru. Itu dia. Ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Nah, ya beda ya dengan adjektiva tadi. Itu hanya berat, sakit, lembut. Nah, sementara frasa semuanya kedua kata atau bahkan lebih kata itulah yang menjadi frasa adjektivanya. Gaun biru, meja bulat, meja panjang, cangkir antik. Itu banyak contoh-contoh frasa. Kalau dia adjektiva hanya baik, ramah, bijaksana, dan lain-lainnya yang hanya dibentuk oleh satu kata. Baiklah, Miss rasa sampai di sini sudah kalian pahami. Kita lanjut ke yang kedua. Kalimat aktif. Nah, sebelum kita masuk ke bagian kalimat aktif, Miss ingatkan kembali bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan. Kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan. Contoh, adik membaca buku. Jadi, adik membaca buku. Seorang adik sedang membaca. Itu subjeknya si adik, melakukan kegiatannya apa? Membaca. Itu dia. Ada 2 jenis kalimat aktif, nak. Yang pertama aktif transitif dan intransitif. Apa perbedaan keduanya, Miss? Akan dijelaskan di sini. Kalimat aktif transitif adalah verba. Verba itu kata kerja ya, jangan lupa. Verba itu kata kerja. Verba yang membutuhkan objek dan dapat diubah menjadi kalimat pasif. Itu dia kuncinya. Transitif membutuhkan objek dan bisa menjadi kalimat pasif. Contoh, ia membaca buku pelajaran. Ia sebagai subjek, membaca sebagai predikat dan objek buku pelajaran. Ya. Jadi harus ada objek dan ini pasti akan bisa kita ubah ke kalimat pasif. Yaitu objek yang berperan sebagai subjek, tukaran tempat mereka. Nah, bisa kita jadikan kalimat pasif yaitu buku pelajaran itu dibaca oleh dia. Nah, dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia sudah kita pelajari kalimat aktif dan pasif. Ya, kalimat aktif adalah subjek melakukan kegiatan dan kalimat pasif adalah objek dikenai tindakan. Itu dia. Subjek dikenai tindakan, maaf. Notebook atau catatan. Biasanya kalimat aktif transitif yang bisa kita ubah menjadi kalimat pasif harus berafiks atau berimbuhan membaca. Itu dia. Memperlakukan, memperkan, memperistri, memperi, mekan. Banyak contoh-contoh lain yang bisa kita jadikan kalimat aktif transitif. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat aktif intransitif. Ya, kalimat aktif intransitif. Ini adalah kebalikan dari transitif tadi ya, nak. Artinya kalau dia intransitif, verbanya tidak harus membutuhkan objek dan tidak dapat diubah ke kalimat pasif. Contoh, orang itu tenggelam. Ini nggak ada objek dan nggak bisa kita pasifkan. Tenggelamkan orang itu. Itu sudah beda maknanya ya. Orang itu tenggelam dan tenggelamkan orang itu. Itu udah beda maknanya, nak. Makanya afiks yang harus ada dalam intransitif adalah berkelahi,
berkan, terancam, tenggelam, kean. Banyak contoh-contoh lain. Ya. Dan sekali lagi Miss minta maaf, ini adalah kalimat aktif intransitif, judulnya salah ya. Nah, Miss rasa sampai di sini kalian sudah memahaminya, dan Miss harap kalian bisa memberikan contoh-contoh lain yang bisa kalian jadikan frasa adjektiva, kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif. Oke. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.